Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin sekalian, saya Firda Amelia akan bercerita mengenai pahlawan dalam legenda asal-usul terbentuknya danau-danau yang sangat sakti, yaitu Rakyat Sukat. Namun sebelumnya saya ada pantun, nanti bilang cakep ya para hadirin. Jalan-jalan ke Pagar Dewa, jalannya lewat Pahayu Jaya. Kami anak Indonesia semangat membaca, dunia literasi semoga selalu berjaya. Baiklah, saya akan memulai cerita saya. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga di kampung Hutan Seminung yang berada di bawah kaki Gunung Hutan Seminung. Masyarakat Sukau tak lagi berani walaupun hanya sekedar mencari kayu ataupun berburu. Mereka tak lagi berani mendekati Hutan Seminung. Suatu ketika datanglah seorang pemuda tampan memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap, kulitnya coklat, hidungnya mancung, alisnya tebal. Apabila tersenyum ada lesung pipinya. Masyarakat sekitar memanggilnya dengan sebutan si tampan, dan nama pemuda tampan itu adalah Rakyat Sukat. Rakyat Sukat hendak mencari tempat untuk bertapa, dan nalurinya menuntunnya ke arah Hutan Seminung. Di perjalanan, Rakyat Sukat bertemu dengan seorang bapak tua berjenggot putih, dan namanya adalah Buya Ratun. Buya Ratun pun berkata, "Hai anak muda, manakah engkau? Siapakah namamu? Mengapa melewati hutan larangan ini?" Rakyat Sukat pun menjawab, "Saya tidak apa Buya untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa. Naluri saya menuntun saya ke arah Hutan Seminung." Buya Ratun pun berkata lagi, "Apakah Anda tidak tahu tentang ini? Hutan larangan ini puluhan tahun lalu banyak yang hilang karena ada sebuah pohon yang di dalamnya hidup ribuan ular. Sebaiknya urungkan saja niatmu, nak." Lalu Rakyat Sukat pun berkata lagi, "Sebelumnya terima kasih Buya atas nasihat dan perhatian Buya. Akan tetapi rasa kemanusiaan saya makin meyakinkan saya untuk tebang pohon itu agar tidak ada lagi yang menjadi korban." Buya Ratun pun tak dapat lagi mencegah kepergiannya, dan dia hanya bisa mendoakan supaya Rakyat Sukat berhasil menebang pohon haru. Rakyat Sukat pun meneruskan perjalanannya menuju Hutan Seminung. Walaupun hari sudah menjelang malam, akan tetapi rakyat berharap dia sampai di pohon haru sebelum matahari terbit, karena Rakyat Sukat tahu persis bahwa ular-ular di pohon haru tidak dapat dilihat dengan jelas di siang. Akhirnya Rakyat Sukat pun bertemu dengan pohon haru. Benar kata Buya Ratun, pohon itu dipenuhi ribuan ular, isinya setajam mata pedang. Rakyat Sukat pun selalu waspada, pandangan matanya menyabuk segala arah. Rakyat Sukat pun mengeluarkan pedang sakti peninggalan gurunya. Tiba-tiba dari balik pohon itu muncullah sepasang naga bersisi emas. Suara desis keluar dari naga. Suara sisaan sepasang ular naga. Rupanya mereka adalah raja dan ratu ular naga penghuni pohon haru. Rakyat Sukat pun selalu waspada tentang segala resiko yang mungkin akan dihadapinya. Rakyat Sukat pun selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba secara membabi buta sepasang naga menyerang Rakyat Sukat. Rakyat Sukat dengan lincahnya menangkis serangan yang dipancarkan oleh sepasang naga. Melihat naga betina sudah mulai kelelahan, kesempatan ini tidak disia-siakan Rakyat Sukat. Rakyat Sukat menembaskan pedang ke arah mahkota naga betina. Tanpa disangka-sangka, naga betina, dan mahkotanya itu pun banting jatuh
hasil bumi yang ada di danau-danau. Demikianlah dari cerita saya. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita saya adalah apabila kita mempunyai niat yang baik dan berusaha sungguh-sungguh atas izin Tuhan Yang Maha Esa, pasti kita akan bisa mencapai segala cita-cita kita. Tiada kaki yang tak retak, begitupun cerita dari saya. Apabila ada baiknya, kita jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Apabila ada keliruan saya semata-mata, saya mohon maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi.